Salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya berjudul Belajar Mengampuni. Matius pasal 6 ayat yang ke-14 sampai 15 dikatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan ini adalah mengampuni. Perasaan yang disakiti bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk juga anak-anak Tuhan. Bahkan saudara dan saya dapat mengalami perasaan disakiti oleh orang lain. Bahkan orang yang dekat dengan kita pun bisa juga suatu saat menyakiti hati kita. Hanya masalahnya adalah bagaimana sikap kita menghadapi diri kita sendiri ketika kita sedang dibuat sakit hati oleh orang lain. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa ada bahaya jika tidak mengampuni. Bila kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga tidak mau mengampuni kita. Kasih yang ada dalam hidup kita akan hilang. Karena apa? Karena tidak mau mempraktekkan untuk mengasihi orang lain di tengah-tengah rasa sakit hati itu. Hubungan dengan pihak lain menjadi rusak karena tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Dan hal yang buruk lainnya adalah kerohanian kita tidak mengalami kemajuan, tetapi justru kemunduran yang terjadi. Yang kedua, kita perlu tahu bagaimana cara mengampuni. Perasaan terluka tidak perlu kita sembunyikan, tetapi kita perlu akui dan sadari bahwa kita memang sedang terluka. Kita tidak perlu dendam, karena pembalasan adalah tanggung jawab Tuhan. Tetaplah fokuskan hidup kita pada Tuhan Yesus dan terus belajar untuk taat pada firman-Nya, karena Dia yang penuh kasih akan memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni orang lain tidak hanya terjadi satu kali saja dalam seumur hidup, tetapi itu harus terus-menerus terjadi selama hidup kita. Karena mengampuni adalah sebuah proses yang akan terus Tuhan kerjakan hingga kita menjadi serupa dengan Dia yang selalu mengampuni orang yang mau datang dan percaya kepada Dia. Dan kita harus ingat bahwa iblis juga tidak pernah berhenti. Iblis tidak pernah tinggal diam ketika anak-anak Tuhan, yaitu saudara dan saya, sedang diproses oleh Allah untuk menjadi semakin baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Walaupun kita disakiti, tetapi percayalah, ketika kita mengampuni orang itu, maka itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Bapa di surga pun sudah mengampuni kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui firman Tuhan. Renungan saat ini mengajar kami untuk mengasihi, bahkan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena Engkau juga mengampuni kami semuanya.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.